Tapi tadi sampai mana ya? Sepertinya kita berhenti di wasmul jam'i al-mu'arrafu bil lam. Nahwu faqtulul musyrikin. Kita telah menjelaskan tadi. Jadi ini nomor 2. Yang ketiga, wal asma'ul mubhamah. Kaman fi man ya'qil. Kata beliau, di antaranya adalah al asma'ul mubhamah. Kaman fi man ya'qil. Kalafzi man. Jadi man itu dilalahnya kepada makna adalah umum. Jadi man ini termasuk di antara umum maknawi. Karena lafaz man ini tidak menunjukkan kepada jamak. Jadi dia menunjukkan kepada umum itu dengan makna dengan maknawi, bukan dengan lafzi yang seperti alif lam ta'rif. Jadi al-asma al-mubhamah kaman fi man ya'qil. Cuman man itu dia dikhususkan untuk orang yang berakal. Contohnya kaman dakhala dari fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahku maka dia aman. Wa ma fi ma la ya'qil. Dan lafal ma, huruf ma biasanya digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Artinya dia digunakan kepada selain daripada jenis yang berakal. Digunakan kepada selain jenis yang berakal. Wa ma fi ma la ya'qil. Ini mayoritasnya. Tapi terkadang juga ma digunakan untuk yang berakal. Cuman sangat sedikit sekali. Kemudian beliau memberikan contoh, ma ja'ani minka akhadtuhu. Ma ja'ani minka akhadtuhu. Kata beliau, apa saja yang datang darimu saya ambil. Wa ayu istifhamiyatan aw syartiyatan aw mawsulatan fil jami'. Jadi fil jami' ini man ya'qil wa ma la ya'qil. Jadi ayu digunakan dalam redaksi fi man ya'qil, yaitu orang yang berakal maupun tidak berakal. Jadi ayu lebih umum dibandingkan man maupun ma. Karena dia berlaku kepada yang berakal maupun kepada yang tidak berakal. Dan ayu terkadang digunakan untuk makna istifham, atau makna syarti, atau makna mausulah, atau makna mausul. Begitu juga man sebenarnya. Man juga bisa digunakan untuk istifham, begitu juga untuk syarat, begitu juga untuk makna mausul. Ra'aitu man darabak. Nah, itu berarti mausul maknanya. Lalu beliau menjelaskan nahwu ayyu abidi ja'aka ahsin ilaih. Ayyu abidi ja'aka ahsin ilaih. Budak yang mana saja datang kepadamu, maka berbuat baiklah kepadanya. Nah, ayu di sini sebagai apa? Ayu abidi ja'aka ahsin ilaih adalah syartiyah. Wa ayyul asya aradta a'taitukahu. Wa ayyul asya aradta a'taitukahu. Apa saja yang kamu ingin, maka saya akan berikan. Ini juga syartiyah sebenarnya. Wa aina fil makan.
Nahwu aynama takun ma'ak. Maaf, wa ayyul asya aradta a'taitukahu. Itu adalah mausulah, bukan syartiyah, maaf ya. Wa ayyul asya aradta a'taitukahu. Maksudnya adalah mausulah. Adapun yang pertama ayu abidi ja'ak ahsin ilaih, ini syartiyah. Kalau istifhamiyah, misalkan kita katakan ayyukum ahsanu amala. Jadi dalam bentuk istifham, ayyukum. Ayyukum ahsan amala, misalkan kita katakan demikian. Atau kita katakan mudahnya, ayyut tullabi indaka, misal. Ya terserah, gampang. Contohnya, kita juga telah menjelaskan ini dalam Al-Arba'un Al-Usuliyah. Dan contoh-contohnya dari Quran maupun Sunnah kita juga jelaskan di sana. Jadi di sini kita lewat saja agar banyak yang bisa kita ambil ya. Wa aina fil makani, menunjukkan kepada makna umum dalam hal tempat. Aina ma takun akun ma'ak. Di mana kamu berada, aku akan bersamamu. Oh, sok sweet ini. Mungkin bagi orang yang baru menikah cocok ini. Aina ma takun akun ma'ak. Wa mata fi zamani nahu mata syi'ta ji'tuk. Ini luar biasa. Ini biasanya awal-awal perkenalan. Mata syi'ta ji'tuk. Ini kapan kamu ingin saya datang? Wa ma fil istifham, dan lafal ma juga digunakan untuk makna istifham. Contoh, ma indak. Kadang juga digunakan untuk makna al-jaza. Kata beliau, ma ta'mal tujazza bih. Ma ta'mal wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Ini al-jaza. Wa fi nuskhatin wal khabar badalul jaza. Nahwu amiltu ma amilta. Ma amilta amiltu. Nah, itu harusnya bisa juga ini kan amiltu, ini jawab. Amiltu ma amilta. Harusnya kan ma amilta amiltu. Kal khabar ala nuskhah al-ula wal jaza' ala thaniyah, katanya. Wala fin nakirati nahu la rajula fid dar. Lam di sini maksudnya adalah lamun nafi. Lam an-nafiyah. Jadi kalau Anda mendapati lam an-nafi lil jins ini dalam siyak nakirah, maka dia menunjukkan kepada makna umum. Seperti la rajula fid dar. Jadi mabni ala al-fath di sini. La rajula fid dar. Maka maksudnya adalah seluruhnya. Nggak ada. Nggak ada orang di rumah. Taib. Lalu setelah beliau menjelaskan kepada kita terkait dengan al-fadhul umum ini, padahal masih banyak yang lain seperti kul, seperti jami', ya enggak, termasuk lafal umum gitu. Tapi beliau tidak jelaskan. Beliau cukupkan dengan beberapa lafal saja yang nanti bisa kita baca dalam kitab-kitab yang lain yang lebih besar. Karena memang beliau meletakkan kitab Waraqat ini untuk pemula, tapi tidak juga maksudnya pemula sirf gitu, maksudnya murni pemula enggak. Tapi bisa juga seperti kita untuk mengingatkan setidaknya masail-masail yang terkait dengan usul fikih. Dengan harapan kita mengetahui mabadi ini, kita bisa terapkan sedikit demi sedikit tentang ilmu usul. Lalu beliau mengatakan, umum ini kita tahu, udah mengetahui definisinya. Kita juga udah tahu lafal-lafalnya.
yang menunjukkan kepada makna umum. Lalu apakah umum ini termasuk di antara termasuk awaridul alfaz, atau maksudnya sifat umum, sifat lafal atau sifat makna sebenarnya umum ini? Maka beliau menjawab, wal umumu min sifatin nutqi. Umum ini termasuk dari sifat nutq, yaitu al-lafzi, atau termasuk sifat lafaz atau sifat qaul. Berarti kalau dia mengatakan umum itu termasuk sifat daripada qaul atau lafal, maka perbuatan keluar daripada sifat umum ini. Dia tidak menunjukkan kepada makna umum kalau sebuah perbuatan. Sehingga beliau mengatakan selanjutnya, wala yajuzu da'wal umumi fi ghairihi minal fi'li wa ma yajri majrahu. Kata beliau, nggak boleh mengklaim makna umum ini pada selain daripada qaul itu, fi ghairihi, yaitu selain daripada nut atau qaul atau lafal. Seperti apa? Seperti halnya dalam perbuatan. Jadi seolah beliau mengatakan wala yajuzu da'wal umumi fi al-fi'li wa ma yajri majrah. Tak boleh mengklaim makna umum pada fi'il, yaitu fi'lu syari', yaitu fi'lu Nabi sallallahu alaihi wasallam dimaksudkan di sini. Begitu juga wa ma yajri majrahu, yang semakna dengan makna fi'il tadi, yaitu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Beliau berikan contoh. Adapun yang pertama, yang tidak masuk dalam kategori umum adalah perbuatan Nabi. Contohnya adalah kama fi jam'ihi sallallahu alaihi wasallam baina as-salataini fi safar, kata beliau, rahul Bukhari. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak dua salat dalam perjalanan. Ini tidak menunjukkan kepada makna umum. Fa innahu la ya'ummu as-safara at-tawila wal qasira, kata beliau. Ini katanya perbuatan Nabi ini tidak menunjukkan makna umum atau tidak mencakup safar yang panjang, tawil, dan safar yang qasir. Tapi fa innahu innama yaqa'u fi wahidin minhuma. Tapi katanya perbuatan Nabi SAW ini hanya berlaku pada salah satu di antara kemungkinan yang tadi. Kemungkinan dua makna tadi. Karena kama jam'uhu SAW baina salatin fi safar, ini kan tidak menunjukkan kepada jarak tertentu. Bisa jarak panjang, bisa jaraknya pendek gitu. Dan ketika dia mencakup keduanya, apakah kemudian boleh seseorang menjamak sholat dalam jarak yang panjang, begitu juga dalam jarak yang pendek? Kata beliau, perbuatan Nabi itu tidak bisa diambil makna umum. Dia mesti harus dibawa kepada salah satu makna saja. Tidak boleh dibawa makna umum. Nah, kalau jumhur membawanya kepada makna apa? Kepada makna safar tawil. Gitu. Sebagian mengatakan sepanjang dia disebutkan secara mutlak seperti itu, katanya, maka kita amalkan secara mutlak. Jadi mau panjang, mau pendek, safarnya kita kita boleh untuk menjamak sholat. Baik. Apakah mungkin kita menggunakan maqasid di sini? Nah, sedikit ini faedah buat Anda. Ini mungkinkah kita untuk melerai perbedaan ini, mungkin nggak kita menggunakan analisis maqasid di sini? Dalam artian, ini ulama sudah masing-masing menggunakan analisis usul. Nah, bagaimana untuk melerai perbedaan ini? Kita menguatkan salah satu pendapat dengan pandangan maqasid. Kita katakan bahwasanya tujuan daripada syara ini adalah at-taisir, at-tashil, memudahkan. Jika salah satu di antara
makna ini tercapai di sana makna taisir atau tashil, maka kita menguatkan pendapat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan seterusnya. Jadi dengan pendekatan maqasid ini mungkin untuk kita mentarjih bahwasannya safar yang qasir pun katanya berhak untuk mendapatkan riayatus syari' di sini. Sehingga kita mentarjih pendapat bahwasanya boleh seseorang untuk menjamak salat dalam perjalanan yang pendek. Nah, kalau kita mengatakan boleh dalam perjalanan pendek, maka mimbabi aula boleh dalam perjalanan yang jauh tentunya, kan gitu. Tapi ini bukan fatwa, ini dan juga ini hanya dirasah. Bukan ini pendapat yang sudah pakem, enggak. Itu hanya sebagai bentuk contoh saja buatan. Jadi bagaimana kita tidak mencukupkan dengan usul, namun juga menggunakan pendekatan maqasid di dalam memahami sebuah nas. Jadi tiga hal ini penting sekali di dalam memahami sebuah nas, yaitu qawaid al-usuliyah, qawaid maqasidiyah. Begitu juga qawaid fiqhiyah. Tapi fiqhiyah itu kan lahir daripada makna fiqhi. Baik, saya tidak mau terlalu lama dalam hal ini. Fa'innahu innama yaqa'u fi wahidin minhuma. Terus beliau memberikan contoh yang kedua. Wa ma yajri majrahu. Contohnya adalah katanya yang semisal dengan fi'il atau disamakan dengan status fi'il syari' ini, yaitu perbuatan Nabi SAW adalah kama fi qada'i, yaitu keputusan Nabi SAW bisyuf'ati lil jar katanya. Jadi keputusan Nabi syuf'ah bagi tetangga sebagaimana diriwayatkan oleh Nasa'i dari Hasan secara mursal, hadis mursal. As-saqitu minhu sahabi, as-saqitu minhu sahabiyun, kata Baiquni. Ketika ada sahabi yang nggak ada, terputus, maka itu dimakan sebagai mursal. فإنه لا يعم كل جار لاحتمال خصوصية في ذلك الجار. Kata beliau, jadi memang terkesan Nabi SAW memutuskan bahwasanya syuf'ah ini untuk si jar ini, untuk si tetangga. Tapi apakah dia bersifat umum, semua tetangga gitu? Kata beliau enggak. Karena dia mengandung ihtimal kuat, bahwasanya dia itu dikhususkan kepada tetangga yang khusus, yaitu tetangga yang belum sempat untuk dibagi bagiannya. Misalkan berdua lah, misalkan beli rumah gitu, berdua beli rumah. Nah itu nggak boleh seseorang langsung menjual begitu saja tanpa pemberitahuan daripada kawan yang bareng beli ini. Nah itu maksudnya. Tapi kalau seandainya bagiannya sudah masing-masing dipisah. Jadi ini bagiannya sudah jelas dipisah, ini juga dipisah, jalannya juga ada. Maka ketika itu hukum syuf'ah ini tidak berlaku kepada jar itu sendiri. Bisa terserah dia untuk menjualnya kepada siapa. Tapi ya bagus ketika kalau seandainya antum punya sesuatu, tawarkan kepada orang yang terdekat. Tapi harus kepada dia tidak. Tapi kalau seandainya dia termasuk musyarik, artinya dia punya saham lah di sana, maka wajib. Kalau seandainya antum menjual kepada orang tanpa memberitahu dia, maka dia punya hak syuf'ah, menariknya, mengambil hak tersebut kemudian dia berikan kepada yang membelikan. Ini kalau kita gunakan hukum syariah. Tidak tahu kalau kita gunakan hukum yang lain. Baik. Lalu setelah itu beliau ma yajri majrahu. Maksudnya adalah masuk dalam dua hal kata para ulama, di antaranya adalah hikayatul af'al,
Jadi sahabat menjelaskan atau menceritakan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan lafalnya seolah menunjukkan kepada makna umum, atau dengan qadaya al-a'yan, atau qadiyatul ain, yaitu hukum atau qadiyah putusan Nabi Sallam dari Nabi Sallam kepada salah seorang sahabat misalkan, atau siapa di antara mereka, salah seorang di antara mereka. Nah, ini termasuk qadiyatul ain, dia tidak menunjukkan kepada makna umum. Gitu. Itu yang dimaksud ma yajri majrahu. Itu hikayatul af'al, seperti kita mengatakan Nabi sallallahu amara Nabi sallam atau qadha Nabi sallam. Begitu juga qadiyatul ain, amara atau naha Nabi sallam, tapi lafalnya dari sahabat itu sendiri. Baik, wal khasu yuqabilul 'am fayuqalu fi ma la yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin nahwu rajulun rajulin wa rajulain wa thalathati rijalin, kata beliau. Jadi khas itu dikatakan oleh Imam Haramain yuqabilul 'am, lawan daripada 'am. Kemudian dijelaskan oleh Imam Mahali dengan mengatakan, kalau kita tadi mendefinisikan am itu sebagai ma'amma syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin, maka kita definisikan khas itu ma la yatanawal syai'aini fasa'idan. Jadi yang tidak mencakup dua hal atau lebih tanpa ada batasan katanya. Contohnya misalkan rajul. Rajul menunjukkan kepada satu. Rajulan pada dua. Salah satu rijal menunjukkan pada tiga. Nah, ini semua bihasrin. Lafal ini menunjukkan hasr, pembatasan. Maka bisa dikategorikan sebagai makna khas. Karena makna am itu la min ghairi hasrin. Lalu beliau menjelaskan khas ini merupakan sifat untuk lafal. Jadi lafal dikata al-khas. Adapun takhsis ini merupakan fi'il atau masdar, maksudnya tamyizu ba'dil jumlah. Tamyizu, jadi at-takhsis itu dalam bahasa diartikan sebagai at-tamyiz. Yani akhtassu bihi atamayyaz bihi. Ikhtassa fulan atau khassasahu ay mayyazahu. Maka beliau mengatakan wa takhsisu tamyizu ba'dil jumlah, kata beliau, yaitu membedakan sebagian jumlah. Ay ikhrajuhu ka ikhrajil mu'ahadin min qawlihi ta'ala faqtulu al-musyrikin. Yang namanya tamyiz ba'dil jumlah itu maksudnya la ikhrajuhu, yaitu ikhraju ba'dil jumlah, yang seharusnya jumlah tersebut masuk dalam keumuman khitab, namun ternyata dia dikeluarkan. Contohnya kata beliau seperti mengeluarkan kalangan mu'ahadin yang punya perjanjian dari keumuman qauluhu ta'ala faqtulul musyrikin, yang seharusnya masuk, tapi mereka dikeluarkan dari makna jumlah ini. Lalu beliau mengatakan takhsis, kita telah mengetahui makna takhsis. Lalu apa definisinya? Apakah dia memiliki jenisnya atau tidak? Beliau menjelaskan bahwasanya takhsis itu memiliki dua jenis, yang dimana beliau katakan wa huwa yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Fal muttasilu al-istitsna, kata beliau. Jadi takhsis itu ada dua, ada yang namanya muttasil, ada yang namanya munfasil. Nah, lalu beliau menjelaskan muttasil itu yang seperti apa? Beliau jelaskan, fal muttasil al-istitsna. Salah satu macamnya adalah
yang dinamakan sebagai al-istitsna. Lalu apa itu istitsna? Beliau nanti akan jelaskan. Apa itu istitsna? Itu ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Nanti kita masuk sana. Nahwu wa sayati mithaluhu. والشرط نحو أكرم بني تميم أكرم بني تميم إن جاءوك. Beliau akrim bani tamim ini takdim al-masyrut ala syart, yang pada umumnya orang mendahulukan syarat daripada masyrut, tapi itu tidak masalah, boleh saja. Maka beliau memberikan contoh syarat adalah akrim bani tamim, ini masyrut, in ja'uka ini adalah syarat. Ini termasuk di antara takhsis muttasil, ay al-ja'ina minhum. Kemudian juga beliau katakan di antara takhsis muttasil wa taqid bis sifat, yaitu takhid dengan sifat. Contohnya nahwu akrim bani tamim al-fuqaha. Jadi al-fuqaha ini merupakan sifat. Lalu beliau menjelaskan tentang definisi istitsna ini. Beliau katakan wal istitsna'u ikhraju ma laulahu la dakhala fil kalam. Jadi yang namanya istitsna itu adalah ikhraj ma laulahu, kalau bukan karena istitsna, domir ini kembali pada istitsna laulahu, la dakhala fil kalam. Pasti sesuatu itu la dakhala, domirnya kembali kepada ma, ikhraju ma, yaitu kepada mausul. La dakhala fil kalam, pasti dia masuk dalam cakupan kalam tersebut. Kalau tanpa istitsna itu. Contohnya katanya, ja'al qawmu illa zaidan. Ja'al qawmu illa zaidan. Aslinya Zaid itu masuk dalam kaum, tapi karena ada istitsna di sini, maka dia tidak masuk. Ja'al qawmu illa zaidan. Semuanya datang kecuali Zaid. Lalu beliau menjelaskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam menggunakan istitsna. Lalu beliau mengatakan wa inna ma yasihhu al-istithna'u bi syarti an yabqa min al-mustathna minhu syai'un. Ini syarat yang mesti dipenuhi pertama katanya. Jadi istitsna itu bisa dianggap absah dengan syarat harus katanya masih tersisa dari mustathna minhu. Ada sebagian masih yang tersisa dari mustathna minhu. Contohnya, lahu alayya asyratun illa tis'at. Dia memiliki dia memiliki piutang pada saya 10 kecuali 9. Nah, di sini mesti ada yang disisakan. Ini maksud daripada kata beliau bisyarti an yabqa minal mustathna minhu syai'un. Mesti ada yang tersisa dari mustathna minhu. Nah, mustathna minhunya yang mana? Asyrah. Terus mustathna yang mana? Tis'ah. Ini jadi masih sisa 1. Jadi itu syaratnya, sebuah istitsna dianggap sah kalau seandainya masih menyisakan bagian dari mustathna minhunya. Nggak boleh orang mengatakan kalau qala illa asyratan, katanya lam yasih wa talzamuhul asyrah. Jadi kalau orang mengatakan lahu alayya asyrah atau lahu alayya mi'ah illa mi'ah, ini katanya ini dianggap lagu. Maka wajib dia membayar 100. Kalau dia 10 mengatakan, maka wajib dia bayarkan 10. Karena illa asyarah ini dianggap lagu. Itu dianggap main-main. Di antara syaratnya juga wa min syartihi an yakuna muttasilan bil kalami, kata beliau. Jadi mesti di antara syarat sahnya istitsna itu mesti mustatsna minhunya itu mustatsna itu muttasilan bil mustatsna minhu bil kalam, dengan ucap. Enggak boleh orang mengatakan ja'al fuqaha lalu dia diam. Kemudian setelah thumma qala ba'da yaum, setelah lewat sehari katanya illa zaidan, kecuali Zaid. Nah, ini enggak boleh. Jadi antara mustatsna dengan mustatsna minhu itu harus muttasil. Enggak boleh dipisahkan dengan
waktu. Lalu beliau mengatakan wa yajuzu taqdimul mustathna 'ala al-mustathna minhu. Mungkin ada orang tanya, boleh nggak kalau seandainya apakah mesti mustathna minhu itu harus didahulukan daripada mustathna? Maka beliau menjawab, tidak mesti. Boleh katanya mendahulukan mustathna dari mustathna minhu. Contohnya misalkan kita katakan maqama illa zaidan ahadun. Nah, zaidan ini illa zaidan merupakan mustathna. Mustathna minhunya mana? Ahadun. Wa yajuzul istithna'u minal jins. Begitu juga beliau mengatakan istithna ini dia masuk ranahnya seperti apa saja. Maka beliau mengatakan istithna ini mungkin dari sejenisnya, bisa juga wa min ghairihi, dari selain jenisnya. Kalau tadi maqama illa zaidan ahadun, ini masih sejenis katanya. Maqama yakni ja'al fuqaha illa fulan, ini masih sejenis. Mungkin nggak untuk tidak sejenis? Kata beliau mungkin dan boleh. Contohnya ja'al qaumu illa al-hamir. Ja'al qaumu illa al-hamir, kata beliau. Semua orang datang kecuali hamir. Nah, hamir ini hewan, bukan sama jenisnya dengan manusia. Beda. Maka ini boleh. Contohnya adalah yang beda jenis dalam Quran. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Atau dalam surat Al-Kahfi, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dalam surat Al-Baqarah, yang seolah menunjukkan iblis ini bagian daripada jins malaikat. Sehingga para ulama memandang bahwasanya iblis ini merupakan bagian daripada malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini istisnanya adalah muttasil atau munqati'. Muttasil. Tapi kalau kita lihat wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Nah, ini berarti dia munqati'. Istisnanya munqati', tidak muttasil. Taib. Jadi boleh dalam Quran sendiri boleh melakukan istisna munqati'. Taib. Wa syartu al-mukhassisu yajuzu an yataqaddama 'ala al-masyruti. Begitu juga kata syarat, kalau istisna boleh mendahului mustatsna boleh mendahului mustatsna minhu. Syarat boleh enggak? Maka kata beliau boleh. Contohnya in ja'aka banu tamim fa akrimhum. In ja'aka ini masyrut. Maaf. Ya, an yataqaddam 'ala al-masyrut in ja'aka banu tamim fa akrimhum. An yataqaddam الشرط على المشروط إن جاءك بنو تميم فأكرم. Nah, ini syaratnya mutaqaddim, lebih dahulu daripada masyrutnya, yaitu fa'akrim. Begitu juga wal muqayyad bis sifah yuhmalu alaihi al mutlaqu. Nah, sekarang ini beliau memasukkan pembahasan mutlak dan muqayyad di sela-sela pembahasan am. Perlu diketahui bahwasanya sebagian ulama memang memandang bahwasanya la farqa bainal am wal khas bainal am wal mutlaq. Dulu pernah digunakan oleh sebagian ulama ketika mereka mengucapkan makna mutlak maksudnya lah am. Dan kita bisa lihat dalam beberapa karya para ulama terdahulu, mereka mengungkapkan makna am dengan maksud adalah makna mutlak maksudnya adalah am. Padahal mutaakhirin kemudian membedakan antara am dan mutlak. Karena mutlak itu menunjukkan kepada makna apa? Ad-dal 'alal mahiyah. Ad-dal 'alal mahiyah.
Itulah yang dinamakan sebagai mutlak, yaitu lafal yang menunjukkan kepada hakikat sesuatu tanpa diembel-embelin menunjukkan kepada makna satu, dua, tiga, dan seterusnya. Jadi yang diinginkan dari makna mutlak itulah hakikat sesuatu. Tapi tidak mungkin bisa tercapai hakikat sesuatu itu kecuali dengan satu. Nah, satu ini min daruratihi katanya. Bukan karena dia menunjukkan pada makna satu, tapi ini dia menunjukkan pada makna satu karena ini daruratnya seperti ini. Dia harus ada. Gitu. Jadi itu namanya jadi kalau muqayyad itu apa jadi? Kalau kita katakan tadi mutlak itu adalah alal mahiyah. Maka muqayyad itu lawannya. Adal alal mahiyah biziyadati wasfin. Jadi menunjukkan kepada mahiyah tapi dengan tambahan sifat. Itu beda antara mutlak dan muqayyad. Jadi kalau kita katakan fatahriru raqabatim, fatahriru raqabah, maka ini mutlak. Tapi kalau ditambah lagi mukminah, maka ini menjadi muqayyad. Jadi mutlak tadi disifati dengan iman. Nah, bagaimana hukumnya? Kalau sebuah hukum di sana ada mutlak, disebutkan secara mutlak. Dan namun dalam kasus yang lain disebutkan secara muqayyad. Apakah muqayyad mutlak di sini dibawa kepada makna muqayyad atau tidak? Kata beliau, wal muqayyadu bis-sifati yuhmalu 'alaihi al-mutlaqu karraqabati quyyidat bil imani fi ba'd al-mawadi' kama fi kaffaratil qatl. Betul bahwasanya lafal raqabah ini itu disifati atau ditakid dengan iman di sebagian tempat. Contohnya seperti di tempat yang mana? Seperti dalam kafaratul qatl. Itu kafaratul qatl tidak sengaja di sini, bukan kafaratul sengaja. Tidak sengaja. Atau syibah al-khata. Nah, ini harus menggunakan raqabah atau budak yang beriman, tidak semua budak. Tapi dalam kasus yang lain, wa utliqat fi ba'dil mawadi' kama fi kafaratil zihar. Fayuhmalu al-mutlaqu 'ala al-muqayyad. Tapi katanya disebutkan secara mutlak dalam sebagian tempat. Contohnya dalam kafaratul zihar. Dalam kafaratul zihar ini disebutkan secara mutlak, tidak disifati dengan iman. Nah, bagaimana? Apakah dibawa makna mutlak di sini kepada muqayyad atau tidak? Menurut mazhab Syafi'iyah, fayuhmalul mutlaqu 'alal muqayyad dalam kasus ini. Begitu juga dibawa kepada makna muqayyad dalam kasus apa? Dalam kasus sifat apa namanya? Sebabnya hukumnya berbeda tapi sebabnya sama. Contoh adalah kasus apa? Kasus wudu dan tayamum. Sebabnya sama, yaitu hadas. Sebabnya adalah hadas, tapi hukumnya berbeda di sini. Kalau yang pertama tadi hukumnya sama, yaitu wajib untuk memerdekakan budak. Tapi kalau di sini enggak, wudu dengan tayamum itu berbeda. Nah, dalam kasus ini apakah dibawa kepada makna mutlak muqayyad? Mutlak dibawa kepada makna muqayyad menurut mazhab Syafi'iyah. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, famsahu biwujuhikum wa aydikum, itu orang yang famsahu biwujuhikum wa aydikum min, itu wajib orang yang bertayamum untuk mengusap dari ujung jarinya sampai sikunya sebagaimana wudu. Ini salah satu dalilnya.
Dan juga karena dianggap tayamum itu adalah badal daripada wudu, maka al-badal ya'khud hukmal mubaddal minhu kata. Baik, mungkin kita berhenti sampai sini saja. Kita buka untuk pertanyaan. Sebenarnya saya ini lagi kurang enak badan, saya lagi demam. Tafadhal.